Halo, jumpa lagi dengan Mr. Tom di tutorial matematika. Dan di video kali ini kita belajar tentang bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, definisi bilangan pecahan adalah suatu bilangan, saya singkat ya, yang terdiri dari dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, bentuknya bisa dituliskan A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah definisi pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan. Mungkin kita sering melihatnya, tapi kita nggak tahu jenisnya pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini sering kita ketemui, contohnya misalkan kayak setengah, 3/4, 1/4, 2/3. Nah, ini contoh-contoh pecahan biasa. Lalu yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, ini contohnya adalah 4 1/3, misalkan 2 1/2, terus 5 1/6. Nah, ini contohnya pecahan campuran yang terdiri dari bilangan bulat, lalu ada pembilang dan juga penyebut. Lalu yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, contohnya adalah misalkan 0,3, 2,5, terus 0,125. Nah, ini contoh-contoh pecahan desimal, yaitu pecahan di mana penyebutnya adalah 10, 100, 1000, seterusnya. Ya. Lalu yang keempat adalah persen. Nah, persen contohnya ya, kita sering lihat di mall, diskon 10%, diskon 15%. Persen itu artinya per 100. Ya. Jadi per 100 itu adalah persen. Nah, ini adalah jenis-jenis dari bilangan pecahan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, dapatkah kalian menuliskan kalau saya punya 2/3 dengan 1/5 lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil? Yang mana? Bagaimana caranya? Kalau ditanyakan tandanya harus lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil. Nah, langkahnya, maka kalian harus samakan penyebutnya dulu. Nah, 3 penyebutnya adalah 3 sama 5. Kita harus samakan dulu. Cara menyamakannya bagaimana? Masih ingat KPK? Nah, kita pakai KPK. KPK-nya 3 sama 5 berapa? Ya, 15. Nah, KPK-nya 3 sama 5, 15. Tinggal dikalikan aja, 3 kali 5, 15. Lalu, 3 supaya jadi 15 harus dikalikan berapa? Kalikan 5. Maka 2-nya kita kalikan 5. Pembilangnya kita kalikan 5, jadi 10. Lalu, 5 supaya bisa menjadi 15 harus dikalikan berapa? Kalikan 3 kan? Maka 1 ini, pembilang yang 1 ini kita kalikan 3, jadi 3. Nah, kalau seperti ini penyebutnya sudah sama, maka kita tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih besar. 2/3 atau 1/5, ternyata yang lebih besar adalah 2/3. Lalu Mr. Tom punya, ini contoh pertama ya, contoh kedua, mana yang
lebih kecil? Antara 3/4 dengan 15%. Mana yang lebih kecil? Langkahnya juga sama. Nah, kita tulis dulu. 3/4, kita tulis ulang karena yang satunya masih bentuk persen. Nah, 15% itu sama dengan 15/100. Nah, ini kalau kita tuliskan lagi, berarti kan 3/4 dengan, kalau kita kecilkan, kita bagi 5 antara pembilang dan penyebut, maka 15 bagi 5, karena sama-sama bisa dibagi 5 ya. Kalau dibagi 3 kan nggak bisa, karena faktornya 15 ada 5 dan juga 3, maka kita bagi yang sama-sama bisa dibagi antara pembilang dan penyebut. Maka 15 dibagi 5, 3. 100 dibagi 5 adalah 20. Nah, masih belum sama untuk penyebutnya. Maka kita ubah lagi. KPK-nya 4 dengan 20. Berapa? Iya, 20. Nah, maka 4 ini supaya jadi 20 harus dikalikan 5. Maka 3 kita kalikan 5 yaitu 15. 20 supaya jadi 20 harus kalikan 1. Maka 3 kali 1 ya tetap 3. Nah, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 3/20. Atau kita menuliskannya seperti ini. Nah, tanda ini artinya 15/20 lebih besar dari 3/20. Atau kalau bacanya dari kanan, 3/20 lebih kecil daripada 15/20. Oke, kita contoh selanjutnya. Untuk contoh yang berikutnya, kita belajar tentang urutan bilangan pecahan. Nah, misalkan Mr. Tom punya contoh, misalkan 3/5, 70%, 0,55, lalu 500%. Pertanyaannya, urutkan dari yang paling kecil. Ini pertanyaannya. Nah, sebelum kita mengurutkan dari yang paling kecil, berarti kita kan harus tahu pecahan mana yang paling kecil sampai yang ke besar. Nah, caranya gimana ya? Kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, 3/5 ini sudah bentuk pecahan biasa. Lalu 70%. Berarti kan 70/100. 0,55 berarti di belakang koma ada 2 angka, berarti 55/100. Kalau ada 3 angka berarti 55 misalkan 555, berarti 555/1000. Gantung berapa angka di belakang koma. 500% berarti 500/100. Nah, kita sederhanakan dulu. Yang ini bisa kita bagi dengan 10, pembilang baik pembilang maupun penyebut, berarti 7/10. 55/100 kalau kita bagi 5 berarti 11/20. Ini kita bagi 100 berarti 5/1. Nah, kalau kayak gini kan masih belum tahu nih mana yang paling kecil, mana yang lebih besar. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita samakan dengan 20. KPK-nya dari 5, 10, 20, dan 1 ya 20. Maka 5 supaya bisa jadi 20 harus kalikan 4. Pembilang dikalikan 4. 3 kali 4, 12. 10 supaya bisa jadi 20 harus kalikan 2. Berarti 7 kali 2, 14. 20 supaya jadi 20 kalikan 1 berarti tetap 11. 1 supaya jadi 20 harus kalikan 20, maka 5 kali 20 100. Maka mana yang paling kecil?
Yang paling kecil adalah 3/5. Lalu berikutnya 0,55 karena dia nilainya 11/20. Berikutnya adalah 70% karena nilainya adalah 14/20. Berikutnya adalah yang paling besar adalah 500%. Kalau kita tulis urutannya, nah kesimpulannya urutannya adalah 3/5. Lalu 11/20 tadi 0,55 berarti 0,55. Lalu 14/20 70%. Nah, yang terakhir yang paling besar adalah 500%. Nah, ini adalah urutan bilangan pecahan dan apa itu bilangan pecahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Matematika itu banyak latihan, maka akan semakin paham. Yes, you can! Like and subscribe kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian nggak suka videonya. Thank you.